Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Dinata dengan NPM 212153037 dari Prodi Pendidikan Fisika akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah landasan pendidikan. Menurut pendapat saya, fungsi mata kuliah landasan pendidikan adalah untuk bekal atau acuan kita sebagai calon pendidik agar suatu saat bisa mengimplementasikannya dalam proses belajar mengajar, atau bisa disebut juga sebagai modal utama sebelum kita benar-benar terjun menjadi seorang pendidik. Fungsi landasan pendidikan sebagai modal maksudnya adalah sebelum kita menjadi seorang pendidik, kita harus tahu dulu apa sih titik tolak kita ketika akan mendidik, yang dimana pengertian landasan pendidikan itu sendiri adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan dalam rangka praktek pendidikan, sehingga nantinya ilmu yang kita dapatkan dari mata kuliah landasan pendidikan ini bisa menjadi dasar kita ketika kita akan mengajarkan kepada peserta didik. Disinilah bisa kita pakai fungsinya, yang dimana kita bisa mengetahui sistem pembelajaran yang tepat, psikologis peserta didik, dan mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Sebagai calon pendidik, kita harus paham dulu tentang landasan pendidikan, sehingga kita dalam kuliah itu bisa mendapatkan ilmu-ilmu tentang landasan pendidikan. Nah, manfaatnya itu akan kita rasakan ketika kita akan benar-benar terjun menjadi seorang pendidik nantinya. Hubungan hakikat manusia dengan pendidikan itu saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan, karena manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah yang diberikan akal pikiran, sehingga dalam menjalani kehidupannya manusia itu membutuhkan sesuatu agar hidupnya lebih terarah dan lebih baik. Sehingga manusia itu membutuhkan pendidikan. Menurut saya, pendidikan itu bukan hanya didapatkan dari sekolah saja. Sebenarnya, sejak kita kecil, kita sudah diberikan pendidikan oleh orang tua kita, yakni pembentukan karakter. Kita diajarkan untuk bertata krama yang baik, berperilaku yang sopan, dan berperilaku yang baik. Sehingga ketika kita melanjutkan sekolah, kita sudah mempunyai modal pendidikan karakter yang diberikan oleh orang tua kita. Ketika kita sekolah, kita akan belajar mata pelajaran yang baru. Di sana kita juga pasti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dalam hidupnya pasti memiliki tujuan, yang biasa kita sebut sebagai cita-cita. Dalam mencapainya tentu akan melalui proses yang panjang dan tentu tidak mudah. Untuk mencapainya tentu kita membutuhkan yang namanya pendidikan. Pendidikan yang kita capai itu akan sesuai dengan impian yang kita cita-citakan. Sehingga pendidikan itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Melalui pendidikan, manusia bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Manusia juga bisa menjadi seseorang yang lebih berguna dan memiliki etika yang baik. Namun, pada hakikatnya, kita mencapai pendidikan itu memiliki tujuan yang sama, yakni ingin menjadi seseorang yang menjadi lebih baik lagi dan mencapai cita-cita yang kita harapkan. Menurut saya, cara seorang pendidik dalam memberikan pemahaman tentang konsep toleransi kepada peserta didiknya bisa melalui proses pembelajaran dengan memberikan nasihat atau teori apa itu toleransi. Lalu ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung, pendidik bisa memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana indahnya bersikap toleransi. Pendidik bisa memberikan contoh dan gambaran. Pendidik juga bisa menjelaskan bahwa di negara kita itu kaya akan keberagaman, melalui keberagaman budaya, agama, ras, suku, golongan, sehingga nanti peserta didik juga akan paham. Karena meskipun pendidik hanya sebatas memberikan nasihat, dengan waktu yang hanya sebentar, tapi tetap itu akan mudah diingat oleh peserta didik, sehingga nantinya peserta didik akan paham bagaimana konsep untuk bertoleransi terhadap perbedaan yang ada di lingkungannya. Memahami karakteristik peserta didik itu bisa dilihat dari sikapnya, perilakunya, dan kesehariannya selama proses belajar mengajar berlangsung di sekolah. Seperti contoh, ada peserta didik yang selalu diam dan menyendiri. Menurut saya, dari pandangan sekilas saja ada dua hal kemungkinan mengapa dia seperti itu. Yang pertama, karena di rumahnya ada masalah. Yang kedua, karena ia dijauhi oleh teman-temannya. Hal tersebut mungkin mencerminkan kondisi psikologis peserta didik mungkin terganggu, sehingga ia lebih senang diam dan cenderung selalu menyendiri. Lalu tugas pendidik adalah mengadakan bimbingan dengan peserta didik tersebut. Pendidik bisa bertanya mengapa dia seperti itu, sembari nantinya memberikan arahan, nasihat, dan motivasi agar ia mampu menghadapi masalahnya. Pendidik di sana harus mengambil peran sebagai seorang orang tua
yang bisa diajak berkomunikasi dan menganggap peserta didik itu sebagai anaknya sendiri. Pendidik harus bersikap terbuka dan hangat agar nantinya peserta didik merasa nyaman dan berani mengungkapkan masalah yang sedang ia hadapi. Ketika peserta didik mulai jujur dan menceritakan masalahnya, peran pendidik harus bisa memberikan solusi ataupun motivasi agar peserta didik tidak terlalu berlarut-larut dalam masalahnya. Menurut saya pribadi, motivasi dari orang lain itu sangat penting, karena motivasi dari orang lain itu bisa mengubah pola pemikiran kita dan berpengaruh juga terhadap masalah atau sesuatu yang sedang kita hadapi. Pada hakikatnya memang perubahan dari diri itu memang hanya bisa dirubah oleh diri kita sendiri, akan tetapi dalam mencapainya itu butuh dorongan atau dukungan berupa motivasi dari orang lain, sehingga nantinya kita akan lebih bersemangat dan ikhlas menjalani setiap proses kehidupan yang ada. Implikasi landasan filosofis Pancasila terhadap pendidikan di Indonesia adalah bahwa pendidikan itu memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi implikasinya terhadap pendidikan itu, di mana tujuan pendidikan itu sesuai dengan Pancasila, di mana Pancasila itu adalah dasar negara. Mempunyai kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai metode pendidikan, yakni cara untuk mencapai tujuan pendidikan melalui proses pembelajaran, dan memiliki orientasi dalam pendidikannya. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.